Itu tujuannya Jadi saya akan membacakan manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan anugerah akal dan hati. Dengan hati manusia mampu membedakan antara benar dan salah. Dan dengan hati dia dapat merasakan apa yang benar secara nyata. Dalam kehidupan manusia yang penuh dinamika, sekali perhatikan terangkan dan pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam salah satu jalan kita adalah melalui tafakur, yaitu memenuhi ciptaan dan kebesaran Allah dengan hati yang sadar dan pikiran yang jernih. Tafakur bukan sekedar aktivitas berpikir, tapi ibadah intelektual dan spiritual yang membuka kebesaran Allah, mengantarkan manusia pada kesadaran eksistensi serta memperluas jiwa menuju kematangan iman. Tafakur dalam Islam secara bahasa tafakur berasal dari kata fakira Fakaro, jangan fakaro. fakaro yang berarti berpikir merenung atau mempertimbangkan cara menjalan dalam konteks Islam. Tafakur adalah proses berjalan dengan hati yang jernih dan dilakukan dengan keikhlasan dan kerendahan hati untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala dalam diri sendiri maupun di alam ciptaan. Tafakur bukan hanya proses logis, melainkan aktivitas hati yang melibatkan rasa takjub, kagum, takut, dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hamba-hambanya untuk bertafakur dalam berbagai banyak ayat Al-Qur'an. Misalnya dalam surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi laili wan nahari la ayatin likulli alladzina yadhkuruna Allaha fi qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka perihalalah kami dari siksa neraka. Ayat ini menggarisbawahi bahwa tafakur bukan hanya aktivitas ilmiah, tetapi juga spiritual yang merupakan kesadaran akan keesaan Allah dan mengantarkan pada rasa takut dan tunduk kepadanya. Tujuan dan manfaat tafakur. Tafakur bertujuan menghidupkan hati dan menyadarkan akal dan menghentikan kehidupan, makna penciptaan, serta tujuan akhir manusia. Di antara manfaat utama tafakur adalah 1. Menguatkan iman. Ketika seorang menjadikan hati yang terbuka bagaimana sistem Allah Islam dan juga sempurna, ia akan menyadari bahwa semua itu mustahil. Jadi tanpa pengetahuan dari Zat yang Maha Kuasa. Tafakur membawa seseorang kepada keyakinan mendalam bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. 2. Mengatakan kepada kesyukuran. Orang yang bertafakur akan menyadari betapa banyak nikmat yang diberikan Allah tanpa ia minta. Kesadaran ini melahirkan rasa syukur yang tulus bukan hanya di lisan tetapi juga di dalam amal. 3. Membangkitkan rasa takut dan harap. Tafakur terbentuk dari
والذي